Halo, nama saya Alfa. Di sini saya akan menjelaskan terkait video tugas Pancasila yang berjudul Implementasi Sila Kedua dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam serta berbeda dari bangsa lainnya. Melihat Pancasila yang merupakan suatu pedoman bangsa Indonesia, di mana sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan, bahwa manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermoral, mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini pun terkandung dalam nilai kemanusiaan pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-1. Kemudian ini sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat pada Sindu, yaitu hidup keberagaman, di mana dijelaskan bahwa pluralitas atau keberagaman adalah suatu fakta yang terberi dan identitasnya hanya ditemukan dalam keberagaman itu sendiri. Lalu berkenaan dengan itu, sila kedua ini mengandung makna bahwa warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang adil dan beradab, di mana manusia memiliki daya cita, rasa niat, dan keinginan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Jadi sila kedua ini menghendaki antara warga negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan atau kekurangan masing-masing. Setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak atau bertindak jujur, serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Sementara itu, terlepas dari penjelasan sila kedua, fakta kekerasan yang terjadi di luar sana, terutama korban manusia, baik dalam skala kecil maupun skala besar, menjelaskan bagaimana rasa kemanusiaan begitu menurunkan harga diri pada organ atau sekelompok orang. Maka dari itu, kita perlu menghormati hak-hak kewajiban yang dimiliki masing-masing orang, tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama, yang mana sesuai dengan butir Pancasila agar masyarakat Indonesia hidup makmur dan sejahtera. Jadi inilah mengapa kita perlu menganggap kemanusiaan sebagai suatu yang luhur, karena itu merupakan hal yang layak untuk layak kita junjung tinggi dan hormati. Ungkapan rasa hormat pembelian itu dapat membawa kita melintasi batas-batas seperti agama, suku, serta sosial dan kepentingan masing-masing. Indonesia memiliki Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara sesuai dengan norma-norma hukum yang tertuang dalam 5 sila. Dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki setiap arti bahwa setiap manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Nilai yang terkandung di dalam sila kedua yaitu nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Di Indonesia, penerapan sila kedua ini belum terrealisasikan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang saat ini terjadi. Pada masa pandemi COVID ini, terdapat sejumlah perilaku manusia yang merugikan sekelompok manusia lainnya, seperti beberapa oknum menaikkan harga kebutuhan pokok untuk meraih keuntungan besar, korupsi dana bantuan sosial dari berbagai lapisan pejabat, hingga penyebaran informasi yang tidak benar yang sering terjadi di Indonesia. Beberapa contoh kasus tersebut termasuk ke dalam kasus kemanusiaan yang tidak sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini membuktikan bahwa masih terdapat sekelompok masyarakat tertentu yang tidak merasakan atau menerapkan keadilan. Hal tersebut terbukti dari tidak meratanya jaminan kesehatan dan belum terdapat pengujian yang benar-benar sistematis. Keadaan seperti ini juga membuktikan bahwa permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi ini tidak menunjukkan adanya keadilan sosial di dalam kemanusiaan. Maka dari itu, diperlukan kesadaran akan pentingnya menciptakan rasa kemanusiaan dan keadilan. Keadaan tersebut dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti dengan turut andil dalam memberikan bantuan kepada sesama manusia yang membutuhkan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepedulian, meningkatkan rasa tenggang rasa pada sesama manusia, membantu pemerintah dalam menggalakkan vaksinasi, serta gerakan memutus rantai penyebaran virus dengan tidak menyebar hoaks pada masyarakat, dan menumbuhkan sikap empati serta empati pada sesama manusia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.